Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 8 April 2022, hari biasa pekan kelima Prapaskah. Marilah kita berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, pada masa Prapaskah ini Engkau menganugerahi gerejamu teladan suci. Para kudus, khususnya Maria, akan sengsara Kristus. Semoga berkat doanya kami semakin erat bersatu dengan Putra Tunggalmu, yaitu Yesus Kristus. Sebab Dialah Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 10 ayat 31 sampai dengan 42. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempar Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Papaku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun kau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, "Engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan perjanjian-perjanjian itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku ada dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Dia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Hidup selalu ada pro dan kontra. Yang pro kepada Yesus mengalami kasih Allah, orang-orang timpang yang sudah disembuhkan, orang buta yang bisa melihat, orang yang busung lapar sudah kempes perutnya, orang yang alergi juga boleh katakan sudah tidak lagi alergi, bahkan yang mati sudah bangkit kembali. Dan mereka bersyukur untuk apa yang Yesus lakukan. Maka kemudian mereka menjadi murid Yesus dan ingin mendengar apa yang dikatakannya. Tetapi orang yang kontra adalah orang yang selalu menggunakan kacamata Ray-Ban. Apa saja yang dilakukan oleh Yesus dibuat kontradiktif. Bahkan ketika Yesus berkhotbah tentang relasi antara dengan Bapa dengan dirinya, mereka siap dengan batu dan mengatakan apa? Dia menghujat Allah. Saudara terkasih, dua kelompok ini sampai hari ini masih ada. Yang menjadi pengikut Yesus, yang setia, yang mencerna apa yang dikatakan dan sudah ditulis oleh para pengarang Injil, lalu mencoba melakukannya. Namun ada juga yang terus-terusan mencela Yesus.
Katakan menghujat Allah lah, mana mungkin Allah punya anak lah, dan sebagainya. Dan itulah yang dialami oleh Yesus. Lalu bagaimana sikap Yesus? Yesus pada saatnya membela diri. Dan saudara kekasih, kita perlu belajar dari Yesus. Kadang-kadang kita diam. Tetapi kalau sudah masalah prinsip, maka kita harus bicara. Ketegasan itulah yang dibuat oleh Yesus pada hari ini. Biarpun orang mengatakan ku lempar kau dengan batu, tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku sudah berbuat baik, banyak berbuat baik, kau tidak faham. Dan aku melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Inilah konsekuensi Yesus sebagai anak. Maka lalu saudaraku terkasih, kita berada di mana? Apakah kita yang grup yang pro atau kontra? Kalau yang pro, mari dalam masa Prapaskah ini kita terus menggali tentang siapakah Yesus. Kita bersyukur kepada Yesus karena Yesus sudah memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan. Dia mengumpulkan kita, dia memberikan berkat-berkat berkelimpahan. Sehingga kita merasa, aduh, dengan Yesus ini luar biasa. Biarlah hari-hari kita diisi oleh kebaikan-kebaikan Yesus dan berkat-berkat-Nya. Sehingga kita semakin matang memahami siapakah Yesus. Karena itu mari kita bersyukur untuk apa yang diberikan Yesus kepada kita. Lalu bagaimana dengan mereka? Biarlah mereka punya hak sendiri untuk menolak Yesus, untuk memarahi Yesus, berbicara yang negatif tentang Yesus, itu hak mereka. Tetapi kita yang boleh katakan mendapatkan berkat dari Yesus, bersenang-senang, bersuka cita karena Tuhan hidup dalam hati kita yang paling dalam. Selamat pagi.